Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali melihat bacaan timeless ya. Yang akan saya buat kali ini adalah tentang bad karma, karma buruk. Ini adalah sebuah bacaan tentang pencerahan. Artinya saya ingin kita bisa mengambil pelajaran dari bacaan yang saya buat. Bukan berarti bad karma ini adalah sebuah vonis bahwa kalian yang melihat video ini akan mendapatkan karma buruk. Tidak, bukan seperti itu ya. Ini adalah sebuah bacaan tentang pencerahan. Oke, kita akan melihat bacaan bad karma kali ini. Ini bacaan timeless. Kapan saja kalian bisa melihat bacaan yang saya buat ini ya. Sebagai pencerahan, sebagai pembelajaran. Bad karma saya akan buat bacaan untuk karma buruk ya, yang mungkin diterima oleh seseorang secara pribadi, dan bisa saja ini juga merupakan karma buruk dalam sebuah hubungan. Oke, kita lihat dari kartu oracle. Wow, kartunya adalah new career. New career untuk kartu oracle. Kita lihat situasinya ya. Situasi dari bad karma kali ini dari kartu tarot. Oke, ada Knight of Wands, Ace of Swords, Two of Cups, kemudian ada Ace of Wands, Knight of Cups, dan Seven of Pentacles. Oke, dan di sini ada ada Five of Wands ya. Five of Wands. Bad karma. Bad karma untuk seseorang yang saya lihat dari bacaan kali ini adalah sesuatu yang dilakukan sebelumnya ya. Ini seperti seseorang yang bertindak terlalu berani, dalam arti melakukan tindakan yang tanpa difikirkan terlebih dahulu, terlalu cepat mengambil tindakan. Berkaitan dengan mungkin sebuah peluang atau sebuah kesempatan yang dia lihat ya. Dia seperti terlalu cepat mengambil tindakan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menurutnya mungkin bisa menghasilkan, memberikan keberuntungan ya. Ini kaitannya tentang finansial. Seseorang yang seperti ingin mendapatkan sesuatu dan tidak memikirkan atau tidak mempertimbangkan baik buruknya. Itu yang saya lihat. Sehingga pada akhirnya ada hal-hal yang membawa dia ke dalam sebuah masalah. Ya. Ada hal-hal yang membuat dia harus bisa menghadapi sebuah masalah, dan mungkin dia mendapatkan semacam ya keputusan di sini. Ini tentang sebuah tindakan yang sebelumnya itu bisa dikatakan terlalu nekat. Seseorang yang terlalu nekat berbuat sesuatu mungkin dalam kehidupannya ya, pekerjaan, terutama dalam usahanya, yang memikirkan untuk bisa cepat mendapatkan apa yang dia harapkan, terutama di sini mungkin tentang keuntungan, tentang uang. Tetapi tindakannya itu benar-benar tidak memikirkan apa akibatnya.
Akibatnya dia di sini dibawa dalam sebuah masalah. Apalagi kalau ini dalam sebuah pekerjaan. Masalah ini harus bisa dia selesaikan. Tapi karena mungkin ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan sulit untuk dia hadapi, pada akhirnya saya melihat di sini, iya, dia seperti menghadapi semacam penentuan ya, entah keputusan dari apa yang sudah dia miliki selama ini dalam arti pekerjaan atau usaha atau apapun itu. Karena dia di sini punya perjanjian sebenarnya. Punya perjanjian kalau mungkin menjalankan usaha ini ada perjanjian dengan pihak lain, tetapi melakukan tindakan yang saya katakan tanpa berpikir panjang, itu yang membuat pada akhirnya seseorang melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Begitu juga dalam pekerjaan. Ada perjanjian, ada hitam di atas putih yang mana tidak boleh dilanggar tanpa ada izin barangkali atau tanpa sepengetahuan dari yang berwenang. Tapi itu tidak dilakukan oleh seseorang di sini. Dia mengambil tindakan yang bisa dikatakan sembrono, hanya untuk mengejar keuntungan pribadi. Dan pada akhirnya yang saya lihat di sini, sebuah hal buruk dia terima. Ya. Apa hal buruk yang dia dapatkan di sini adalah dia harus dikeluarkan dari tempat kerja, atau mungkin di sini dia pada akhirnya harus, bisa saja ya, usaha yang dia jalani atau kerjasama dengan seseorang yang selama ini sudah dilakukan ya tidak bisa diteruskan, melanggar kesepakatan, intinya seperti itu ya. Karena ya Two of Cups itu tentang komitmen ya. Jadi sudah ada komitmen, sudah ada perjanjian yang dilanggar, pada akhirnya ya harus menerima akibatnya. Karma buruknya apa di sini? Ya mau nggak mau harus menerima keputusan apapun. Karena sikap atau tindakan yang terburu-buru. Seseorang yang tidak berpikir panjang, seseorang yang tidak berpikir jauh ke depan, hanya ingin melakukan tindakan yang bisa dikatakan di sini tidak dipertimbangkan dulu, pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang mengecewakan untuk dirinya. Saya melihat dia pada akhirnya harus keluar, ya. Dia mendapatkan keputusan atau penentuan bahwa dia harus meninggalkan pekerjaan yang dia miliki atau kerjasama yang dilakukan bersama seseorang di sini. Seperti itu. Ya. Ya, itu yang saya lihat. Yang mana di sini energi seseorang dalam kehidupannya secara pribadi, mau tidak mau saat ini dia berusaha untuk mencari pengganti pekerjaan atau usaha yang sudah gagal, ya. Yang ya bisa dikatakan di sini untuk memperbaiki dirinya lagi. Seperti itu. Jadi karma buruknya adalah bahwa sikap dari seseorang yang tidak bisa dikatakan di sini tidak berpikir untuk sesuatu yang akan dia lakukan di masa lalu, hanya mengejar keuntungan, hanya memikirkan kemauan sendiri, dia mendapatkan hasil yang sangat-sangat merugikan untuk dia, ya. Itu karma buruk. Ditambah lagi sekarang ya sebuah karma dia harus berusaha mencari pekerjaan baru untuk perbaikan hidupnya. Karena kalau dia tidak bisa mencari pekerjaan baru, ya dia di sini jelas akan hidup susah. Oke? Jadi di sini tentang hambatan, ya. Ini tentang sesuatu yang menjadi hambatan seseorang, dan ya, Five of Wands ini juga sesuatu yang bisa dikatakan mungkin di sini sebuah tindakan yang pada akhirnya harus mendapat keputusan, ya. Keputusan yang dia dapatkan dari mungkin pihak-pihak berwenang, dari atasannya, dari bosnya, atau dari relasi yang merasa sudah dirugikan.
pada akhirnya melepas kerjasama atau komitmen yang sudah ada. Harus meninggalkan pekerjaan, harus mengakhiri kerjasama yang sudah dijalani selama ini. Seperti itu. Dan harus mencari lagi, berusaha lagi mencari pengganti yang baru. Dan itu bukan soal yang mudah ya. Apalagi di masa sulit seperti sekarang. New career jelas di sini. Ini tentang pekerjaan baru atau ya merintis kembali sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh seseorang. Awalnya karena apa? Karena tindakannya sendiri, karena apa yang dia lakukan itu tidak difikirkan secara baik-baik. Jadi jangan menyangka karma buruk itu hanya terjadi pada hal-hal yang jelek-jelek, misalnya mengganggu atau mencelakai orang atau ya menghasut orang. Bukan seperti itu. Tindakan kita, apabila kita melakukan tindakan dengan dasar hanya untuk mengejar sesuatu, keuntungan sendiri tanpa berpikir hal-hal yang kedepannya seperti apa nanti akibatnya, ya kita akan mendapatkan karma buruk juga pada akhirnya. Ya, akibat yang buruk. Oke, itu dia yang saya lihat untuk sebuah bad karma yang dialami oleh seseorang secara pribadi, dan saya akan membaca untuk bad karma dalam sebuah hubungan. Oke, sebentar. Ini situasi seseorang yang pernah melakukan tindakan meninggalkan komitmennya, ya. Ini seperti seseorang yang sudah memiliki komitmen sebelumnya, mungkin sudah menikah, sudah berkeluarga, yang mana pada akhirnya dia dengan tanpa berpikir lebih jauh, dia meninggalkan komitmennya begitu saja. Bahkan mungkin secara tiba-tiba meninggalkan keluarga, anak, istri, atau suami. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kebebasannya. Kebebasannya untuk melakukan apa saja di sini, termasuk kebebasannya untuk bisa berkomitmen lagi dengan orang lain, ya. Dan saya melihat mengapa dia meninggalkan komitmennya sebelumnya itu karena dia seperti menjalin hubungan dengan seseorang, seperti ada sudah benar-benar melakukan, ya bisa dikatakan di sini melakukan komitmen dengan yang lain, sehingga nekat pergi keluar dari rumah barangkali, ya, meninggalkan anak istri untuk bisa bersama dengan seseorang yang menurutnya saat itu adalah orang yang dia cintai. Ya, kalau saya melihat di sini memang situasi hubungan yang sudah dilewati bersama dengan seseorang tersebut, ya tentu saja di sini karena pada awalnya penuh dengan cinta, dia melewatinya juga dengan penuh kebahagiaan, ya, pada awalnya. Tetapi tidak dengan karma. Karma itu selalu mengikuti tindakan-tindakan seseorang yang melukai seseorang yang lain. Seperti itu. Karma tidak akan pernah meninggalkanmu jika kamu pernah melakukan tindakan yang, ya bisa dikatakan di sini menyakiti seseorang. Ya, untuk situasi yang dia hadapi, seiring berjalannya waktu mungkin dia merasakan kekecewaan di dalam hubungannya bersama dengan seseorang yang bisa dikatakan dia cintai, ya. Dia cintai. Dan cinta saja itu nggak cukup. Ingat, cinta tidak cukup, ya. Seberapa besar cintamu, pasti akan ada sesuatu yang memberikan perasaan kecewa satu sama lain. Sekarang bagaimana antara kamu dan dia untuk bisa saling menerima dari situasi-situasi yang mengecewakan yang kalian lewati, itu saja. Tapi karena ini didasari dengan hal yang buruk, tindakan yang buruk di awal, maka karma itu juga tidak begitu saja memberikan masalah yang ya kecil-kecil saja dalam hubungan dia bersama seseorang tersebut. Karma tetap ada di dalam hubungan ini. Bahkan
Seseorang yang meninggalkan seseorang yang lain untuk berkomitmen dengan yang lain tanpa memperhatikan perasaan pasangannya yang dia tinggalkan, saya yakin hubungan yang mereka lewati kemudian adalah situasi hubungan karmik. Ya, itu sudah menjadi ketetapan semesta. Karma tidak akan salah. So, setelah dia melewati hal-hal yang mengecewakan, mungkin situasi karmik dalam hubungannya, di sini dia berharap untuk kembali lagi kepada komitmennya. Ingin kembali menyelesaikan masalah antara dia dan pasangannya yang dulu, ingin kembali melakukan pendekatan. Mungkin di sini mulai ingin mencari cara gimana caranya untuk bisa memulai lagi, ya, ingin melakukan komunikasi seperti itu. Dalam arti ya, pada dasarnya dia mengakui bahwa ternyata dia masih mengharapkan cinta dari pasangannya yang dulu, pasangan yang dia tinggalkan untuk orang lain. Ya, jadi ini energi seseorang yang sedang dalam konflik atau pertentangan. Saya yakin di dalam hubungan seseorang yang sudah meninggalkan pasangannya untuk seseorang yang lain, ya, situasi hubungannya penuh dengan pertentangan dan konflik di sini. Itu sebabnya dia mencoba untuk kembali bisa memperbaiki diri kepada pasangannya yang dulu, yang dia tinggalkan. Mengharapkan lagi agar pasangannya itu sekiranya masih mau menerima cintanya. Ya, itu karma buruk dalam sebuah hubungan. Saya nggak tahu, saya nggak lihat kelanjutannya di sini, apakah pasangannya menerima atau tidak, ya, pasangannya yang dulu. Itu jelas kembali kepada kalian masing-masing. Kalau memang kalian merasa bahwa kalian pernah diperlakukan seperti itu, ya, oleh pasangan kalian, kembali kepada kalian masing-masing. Apakah kalian mau menerima dia kembali atau tidak? Karena ini energi seseorang yang pernah meninggalkanmu seperti akan ingin kembali lagi bersama denganmu. Dia sudah melewati karma buruknya bersama seseorang yang lain. Oke? Itu dia yang saya lihat untuk bacaan karma buruk atau bad karma di minggu ini.